Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bersama-sama dibangunkan dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cerdas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan pada pagi Sabat ini. Untuk memulai renungan kita saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, renungan kita pagi ini saya beri tajuk hati-hati menepuk dada. Mengapa kita harus hati-hati menepuk dada kita saudara? Apa artinya sebenarnya? Firman Tuhan di dalam Kejadian 41 ayat 16 mengatakan, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, saya ambil bacaan kita hari ini di dalam buku Kejadian 41 ayat 14 sehingga 24. Ini merupakan kisah di mana Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun yang membuatkan Raja Firaun pada ketika itu susah hati. Kalau kita membaca di sana mengenai dengan lembu, ya, dan juga gandum. Nah, apa yang terjadi seterusnya? Raja akhirnya gembira dan memuji Yusuf. Saudara, pernahkah kita mendengar pujian tentang keberhasilan atau kejayaan kita? Siapakah yang sedang ditinggikan pada ketika itu kita dipuji? Apakah kita mengambil kesempatan itu untuk menepuk dada? Dalam arti kata merasa bangga diri atau sombong, atau memuliakan Tuhan atas keberhasilan, atas kejayaan kita? Mungkin menjadi pertanyaan untuk kita. Nah saudara, kita kembali pada cerita Yusuf dengan Firaun. Pada saat Firaun memuji Yusuf karena dianggap boleh menafsirkan mimpi, Yusuf punya kesempatan untuk apa? Menepuk dada atau merasa bangga diri. Dia memiliki dua bekal senjata pada ketika itu. Ingat lagi, saudara, cerita mengenai dia menafsirkan mimpi ketua juru minum dan juru roti suatu ketika di dalam penjara. Itu makanya tidak heran saudara jika Firaun berkata, telah kudengar tentang engkau. Lihat saudara, telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Namun Yusuf berhasil terhindar dari jerat untuk membanggakan diri atau merasa sombong. Dia dengan tegas berkata kepada Firaun bahwa bukan dirinya melainkan Tuhan yang memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Cerita selanjutnya kita tahu apa yang terjadi saudara. Yusuf dilantik menjadi pemimpin nomor 2 di seluruh kerajaan Mesir. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini ialah, apa yang kita boleh pelajari? Apa yang kita boleh aplikasikan dari renungan ini? Godaan untuk menepuk dada atau merasa bangga atau merasa sombong, saudara, seringkali berlaku dalam kehidupan kita. Semakin kuat di era ini. Kenapa saya katakan di era ini? Karena munculnya media sosial. Media sosial sering dianggap tempat yang populer sehingga kita bebas mengutarakan apa saja di Facebook kita, Instagram dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada aturan dan hukum di sana sehingga berbuat apa saja dianggap kita anggap itu benar. Padahal di sana berkumpul ramai individu pemerhati yang memperhatikan apa yang kita lakukan, tulis atau post di dalam media sosial kita. Seseorang mungkin tidak membanggakan diri melalui ucapannya dalam tatap muka sepanjang hari.
Tetapi status di media sosialnya menunjukkan yang sebaliknya. Itu makanya saudara, mari kita belajar meneladani Yusuf, yang tahu bagaimana harus bersikap ketika pujian diberikan kepadanya. Ia menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Dia mengambil kesempatan itu untuk meninggikan Tuhan. Tidak menyombongkan diri dengan keberhasilan, dengan dirinya. Jadi pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi untuk hati-hati dengan tepukan dada atau merasa bangga atau merasa sombong dengan apa yang kita ada, dan mengambil peluang untuk selalu meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan sampai itu menjerat kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Inilah doa dan harapan kita, saudara, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena Dia akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif di dalam memuliakan Tuhan dalam apapun situasi, aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir dan Engkau bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan renungan perkongsian kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.